IQ yang rendah itu kan tercermin dari banyaknya, misal nih, algoritma yang akhir-akhir ini di medsos tuh lagi banyak lagi ya, berseliweran itu misalnya kayak Habib Bahar itu selilitnya gini, itu ada yang nunggu gitu untuk dimakan gitu sama Hmm. jamaahnya. Terus jualan sandalnya Kanjeng Nabi gitu, tapi mereknya banyak banget gitu. Sandalnya itu bermacam-macam. Belum lagi orang mungkin yang dianggap sebagai orang yang suci atau apa gitu, tangan dimasukin ke botol, terus kemudian mereka bayar sambil dibawa pulang gitu. Ini masyarakat kita tuh masih masih banyak yang suka seperti itu, Pak Kojin. Hmm. Jadi di misalnya dia seorang ngaku Habib cucu Nabi gitu. Nek kamu mijetin aku tuh sama dengan mijeti Kanjeng Nabi gitu. Itu tuh masih banyak yang suka gitu. Hmm. Nah, IQ seperti itu desain berarti. Desain. Desain itu melalui tentu sistem pendidikan. Ya. Jadi meskipun yang lalu-lalu sudah saya sampaikan, tapi kan setiap kali kita ini lagi menyampaikan secara apakah ini lewat YouTube atau apa, ya harus kita berikan penjelasan ulang supaya itu menjadi memori yang kuat, ya, bahwa ini desain tentang pendidikan kita, ya. Bangsa ini sudah 17 Agustus tahun ini itu sudah berumur 80 tahun. Betul. Tetapi komposisi terdidiknya 62% itu tamatan SD SD ya. atau kurang. Kurang itu ya misalnya kelas 4 motol dan sebagainya. 62%. Iya, 62%. Terus menengah itu 32%. Ya. Nah, menengah itu kan bisa lulus SMP, bisa kelas 2 SMP motol atau SMA kelas 1 motol, pokoknya itu menengah itu 32%. Ya. Nah, 6% itu perguruan tinggi. Apakah itu dari bentuk D1 sampai D4, S1 sampai S3. Nah, di dalam kondisi begini, ya, sulit naikkan itu. Dalam kondisi begini. Ya, kecuali, ya, saya ini tentunya berharap, kan MK itu sudah memutuskan kalau tidak salah, sekolah dasar sampai sekolah menengah itu kan gratis. Ya, ya. Kalau nggak salah, ya. Ya. Harus betul-betul gratis dalam pengertian real, ya. Bukan gratis tapi masih ada sana sini Masih itu. ada embel-embelnya Ya. gitu ya. Ada embel-embelnya, ya. Jadi kan Gratis zamannya tanpa Pak syarat Harto, harusnya. betul, gratis tanpa syarat. Masih ingat kan zamannya Orba itu Pak Harto mencanangkan pendidikan 9 tahun. Itu artinya kan SD dan SMP gratis. Ya. Tapi secara fakta, ya kan nggak terjadi. Ya, ada yang sumbangan ini, sumbangan itu dan sebagainya. Nah, itu salah satu sarana ya agar kita bisa menaikkan IQ. Jadi gratis, betul, gratis. Nah, persoalan gratis ini, Mas, ya persoalan gratis, kan saya ini juga orang yang selalu melihat di lapangan secara nyata. Ya, kalau kita hanya bilang gratis gitu, anaknya pemulung bisa sekolah kan? Anaknya pemulung atau anaknya orang-orang yang mencari nafkahnya itu sangat terbatas itu bisa sekolah. Tapi justru di sini besar sekali, ya, karena yang anaknya pemulung orang tuanya nggak mau ditinggal anaknya sekolah. Ya, nah ini harus dibantu orang tua. Kita nggak bisa cari makan kalau nggak kamu bantu. Nah, sehingga nanti sekolah mungkin kelas 1, kelas 2 sudah motol karena apa? Sudah bisa ngitung-ngitung. Iya. Ya, sudah bisa baca. Ya. Anak-anak orang jualan yang, ya kita tahu kan ada orang yang cuma jualan lewat ini yang sehari belum tentu dapat penghasilan berapa. Itu juga nggak bisa meskipun sekolahnya gratis itu. Dengan demikian, kan itu kan. Ketetapan sekolah SD sampai SMA gratis itu, sekolah menengah atas gratis, ditopang pula. Ya,
gratis juga bagi keluarga yang tidak memperoleh penghasilan. Maksudnya, ya kalau anaknya disuruh belajar, ya ini harus dibantu, gitu loh Mas. Ya, jadi bukan hanya, kan sekolahnya sudah gratis, bukan hanya gitu. Iya Pak. Ya, Iya, Pak. kehilangan anak belajar itu menyebabkan dia kekurangan berapa ribu. Nah, itu yang disumbangkan kan gitu. Ya. Karena kan anak misalnya ditanya, sehari kamu bisa bantu orang tua berapa? Misalnya, dia bilang 5.000 ya kan sehari. Ya. Artinya kalau anak itu sekolah berarti ada 5.000 kali 30. Ya, ngitungnya harus begitu. Iya. Ya, bukan dihitung hari apa itu Senin sampai Sabtu, tapi ngitungnya kita genapkan aja 1 bulan. Berarti ada 5.000 kali 30, 150.000. 150.000 itulah yang harus diberikan ke anu. Oke. Ya. Jadi kalau hanya ini sekolah gratis nggak bisa. Terus juga masalah pakaian. Ya kan? Gratis. Tapi kan anak sekolah butuh pakaian. Butuh apa ini sepatu, ya. Jadi ini juga harus dipikirkan. Iya. Oke. Nah, terus pertanyaannya gitu kan, apa bisa kan gitu? Ya bisa, tergantung kekuatan yang memimpin dan orang-orang yang dikomandoi untuk menjalankan negara ini. Tinggal seberapa serius Iya. kemauannya gitu ya Pak. Betul. Nah, tadi Pak kembali soal perang tadi ya. Iya. Kita tahu kalau dalam spiritualitas kan pasti identik dengan yang namanya diam itu sebagai jalan yang damai gitu ya. Betul, diam Dalam- itu emas. Dalam ya. satu ajaran diam itu emas. Diam itu adalah bentuk tertinggi dari penyembuhan juga Iya. gitu. Nah, apakah dalam situasi dunia yang gaduh seperti ini Pak Kojim, penuh hasutan gitu ya, kira-kira spiritualitas diam itu masih cukup relevan jika diterapkan? Oh iya, tentunya kita harus meninjau dari sisi lain. Ya, diam karena tidak turut untuk membuat keruhnya suasana, baik. Jadi kalau diam tidak turut membentuk keruhnya suasana, berarti dia harus isi dengan misalnya bekerja, cari apa saja, entah nanam apa itu singkong, entah apa. Iya, iya. Pokoknya diamnya itu ditransform ke kerja yang bisa membuat dia itu makan, minum, dan sebagainya. Ya. Nah, tentunya ada diam juga yang kalau zaman dulu kan mempersiapkan misalnya silat dan sebagainya, berlatih. Ya. Nah, itu namanya berarti berlatih untuk pertahanan nasional. Ya. Jadi dilakukan pelatihan untuk apa? Kalau suatu saat itu gaduh, terus orang itu tidak bisa apa-apa, dia akan terinjak. Kenapa nggak wajib militer aja? Apanya? Kenapa nggak bikin Loh, program wajib betul, militer? kalau mau, kalau boleh, saya juga senang ada wajib militer. Mendukung Pak Kojim. Mendukung. Alasannya karena itu tadi. Ya, karena itu tadi untuk penyelamatan negara itu kan tidak bisa diletakkan pada TNI maupun betul. Polri. Kan Dan gitu, apalagi kan. jumlah TNI-nya kurang juga Apalagi kurang. Cuma di sisi politik kan ada yang ketakutan kalau terjadi kesadaran TNI misalnya wajib militer. ya. Ketakutannya ya Pak? Loh, kan ketika orang dilatih dengan baik, ya, ini sama Nasionalisme dengan terbentuk. kita kalau belajar 7 lapis kekuatan diri, Oke. berarti kita mematangkan kesadaran lahirnya. Ya kan, aku nggak boleh dong diinjak-injak orang. Akhirnya dia mengerti, aku ditipu, aku harus melakukan perlawanan. Oh. Ya. Iya, iya. Kalau pemerintah Merugikan tetap mereka ya, anu, Pak, ya? saya akan protes. Iya, Nah, iya, kan gitu. Iya. Ya. Jadi ada muatan politis juga kenapa kemudian tidak ada wajib militer gitu ya. Betul. Jadi kita harus bisa melihat dari semua sisi. Iya, helikopter view gitu Iya, ya Pak ya. helikopter view. Ya. Nah, Pak, tapi kan kita tahu Pak Kojim ya bahwa perang terbesar itu kan sebenarnya katanya kan perang melawan diri sendiri gitu Pak Kojim ya. Ya, hawa nafsu. Nah, dalam konteks konflik dunia modern saat ini itu gimana Pak Kojim?
Iya, jadi perang lewat hawa nafsu itu bisa langsung lewat konteksnya tetap lewat pendidikan, Mas. Jadi lewat pendidikan, bisa itu Ya. disuruh, ya pokoknya kamu latih saja dirimu sendiri, nggak bisa. Karena ini menyangkut makanan, menyangkut, kalau orang lapar, orang itu lapar, hawa nafsunya ya tetap bangkit. Saya kan sudah pernah waktu itu bercerita, orang puasa tujuannya untuk bertakwa. Tapi faktual, orang puasa gampang sekali marah. Ya. Nah, jadi Betul, di Pak, situ. betul, Pak, betul, Ya. Pak. Jadi ini adalah komprehensif. Ya. Saya kalau misalnya membaca Facebook, YouTube dan sebagainya itu saya juga melihat ada orang misalnya ya, kita ngomong Islam terus ada netizen yang jawab itu sesat. Ini bisa saja bukan orang Islam dalam kondisi sekarang ini. Oh iya, Ya. Justru orang luar, tapi supaya orang Islam itu gampang sekali diaduk, langsung dikeluarkan, oh, itu sesat. Itu anu. Jadi kalau saya sebagai orang yang biasa membaca, oh ini juga bisa dari luar. Ya. Nah, kebetulan IQ yang orang-orang kita, saudara-saudara kita yang Islam itu rendah. Jadi dikatakan sesat langsung saling, kalau orang Jawa itu saur manuk. Jadi saling ya nimbrungi. Iya itu sesat, iya itu memang ngawur dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Ya. Nah, Pak Kodim, Nusantara ini kan kalau kita berkaca dari para leluhur, Pak Kodim, kan sering menyebut bahwa Nusantara ini sebagai tanah yang dirancang untuk menjadi pusat perdamaian dunia. Katanya begitu gitu. Apa pandangan Bapak tentang peran Indonesia dalam konflik di dunia hari ini dan kelak idealnya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya ini juga merupakan kelanjutan penjelasan saya yang lalu. Kan pernah siapa yang bakal menjadi mercusuar dan sebagainya sudah kita berikan, ya kan? Jadi kalau kita melihat Nusantara itu yang kita lihat lebih dulu adalah anugerah Tuhan, kekayaan alamnya yang luar biasa. Nah, tetapi ini tidak bisa menjadi mercusuar, tidak bisa menjadi juru damai kalau orangnya ini kelas pendidikannya tidak ditingkatkan. Tidak ada upgrading dalam tidak di-upgrade gitu loh ya. Jadi kita boleh kan bercita-cita, wah kita jadi juru damai dan sebagainya, tapi nggak ada upgrade. Ya, pendidikan saja tidak pernah bersatu. Ya, ada dalam kementerian A dan dalam kementerian B. Ya, yang namanya pendidikan seharusnya hanya ditangani oleh satu kementerian supaya bisa di-manage, bisa dikelola, bisa ditelusuri, ya yang butuh mana, yang sudah tidak dibutuhkan lagi mana. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau ngomong soal kemungkinan ya Pak Kodim ya, dari tanah yang Sunni, dari tanah yang tidak berpihak kepada blok sana ya, non-blok, tidak ikut perang, justru bisa terlahir sebuah kesadaran global yang baru nanti dari sini memungkinkan. Bisa memungkinkan. Cuma secara timeline bisa mungkin belum dekat-dekat ini kan gitu kan. Ya. Karena nanti itu kan gini kan, ada manusia dari dunia luar. Ya udah kalau gitu kita bantu. Ya, supaya dunia ini tentram. Nah, ini kan untuk saat ini kan belum ada yang itikat begitu karena blok masih ada blok barat, ada blok timur. Lah nanti kalau manusia ya akhirnya lewat jalan apapun, yang 5 ini tadi, lewat jalan 5 toh nggak bisa menyelesaikan misalnya. Nah, akhirnya bisa ada keputusan ya sudah, ya kayak misalnya sekarang misalnya Thailand itu kan nggak pernah dijajah, ya. Kok bisa ada kesepakatan seperti itu, ya kan? Swiss misalnya tidak memiliki tentara, kok bisa? Ya kesepakatan itu selalu ada, Mas. Ya. Ya, cuma kan kita sangat tergantung dunia kalau hanya begini terus. Jadi dari sisi Indonesia, ya gerakan itu tadi melatih diri wajib militer dan sebagainya itu harus diwujudkan dulu. Ya.
Ya, pendidikannya dinaikkan dulu semuanya. Nah, terus oke, aku nggak serakah ke orang Nusantara ini, mau untuk memikul dunia ini. Iya, iya. Nah, di situ baru ada. Ya, Gitu. Pak, sorry, sebelum saya lanjutkan tadi kan sempat yang ngomong yang laki-laki lemah gemulai Iya. itu cara ngobatinya gimana, Pak? Biar kembali seperti sedia kala sebelum dia makan ya, fast cara food, junk food. ya mengurangi saja. Pertama mengurangi dulu. Ngurangi makanannya itu. Iya, ngurangi makanannya. Jadi bukan menyetop. Ya kan orang kepengen itu kalau nggak dituruti itu mempengaruhi psikologi juga. Jadi boleh, tapi ya kalau misalnya setengah bulan atau 1 bulan lagi Iya, iya, kepengen iya, ya iya. beli itu pertama dulu. Yang penting jangan jadi lifestyle Iya, gitu ya, Pak, jangan ya. jadi lifestyle. Ya itu pertama. Terus yang kedua, ya menyadari kalau yang laki-laki aku laki-laki. Ya, jadi mulai di situ dia mendidik laki-laki punya kewajiban sebagai laki-laki. Nah, jadi di situ. Ya. Iya, 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 iya. Nah, nanti yang perempuan ya sama. Ya. Jadi paling nggak ini kan orang tua di warning, Pak. Betul. Jangan sampai anak-anaknya Betul. menjadikan makanan-makanan junk food, fast food itu sebagai gaya hidup. Betul. Gitu ya. Iya, jadi yang pertama jangan memburu itu. Ha-ha. Nah, konsekuensi ekonomi misalnya, nanti kan itu misal menurun. Nah, itulah semua itu punya konsekuensi. Semua ada Ya, tapi konsekuensinya. harus diperhitungkan konsekuensi yang paling buruk. Betul, betul. Nah, kan gitu kan. Kalau turunnya makanan, nggak apa-apa nanti orang bisa jualan lagi gudeg di pinggir jalan, nggak Ya, apa-apa ya, ya, ya. gitu loh. Oke. Nah, terus Pak, ini mungkin akan merepresentasikan pertanyaan teman-teman di rumah, Pak. Ya, Tadi kan dari awal kita berbicara soal potensi perang dunia ketiga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan sebagai individu, Pak. Individu yang biasa di tengah di tengah ancaman perang global ini agar tidak ikut hanyut dan senantiasa kita berada di state gelombang ketakutan dan kebencian itu apa, Pak Kojim? ya. Jadi tadi kan ada diam itu emas kan, Ya. ya. Jadi dia disitulah mulai ya memberikan suasana energi yang positif. Ya, misalkan selalu berdoa supaya perang ini berhenti. Oke. Nah, itu kalau semua orang harapannya berhenti ya kan. Terus kita berdoa supaya orang itu tidak fanatisme agama yang buta sehingga bisa diadu domba ya. Karena selama agama bisa diadu domba ya nggak bisa juga Oh, ya berhenti. oke. Kan kayak perang Israel-Iran gini kan terus diisukan Islam lawan Yahudi kan gitu kan. Syiah segala macam ya. Iya. Ya, jadi disinilah harus kita punya hati yang tenang, karena hati yang tenang itu membuat pikiran kita itu juga bisa memikir dengan jernih. Artinya bahwa di dalam diri kita vibrasinya harus penuh dengan cinta, Iya, betul. kasih sayang. Kasih sayang. Apalagi kalau itu secara kolektif gitu ya, Pak. Iya. Ya kan kalau kolektif itu kan energi terkumpul. Betul, betul. Makanya di dalam teori psikologi itu ada namanya uncollective ya. Jadi consciousness ya. Jadi kesadaran yang terwariskan ya. Jadi itu uncollective, collective unconsciousness ya. Collective Jadi unconsciousness. ketidaksadaran tapi kolektif ya. Kan sebenarnya orang itu bisa tidak sadar kan Mas bilang semoga damai. Nggih. Ya kan itu kan tidak sadar. Tapi kalau itu kolektif ya. Nah, itu akan bisa membuat ini. Oke, baik, baik. Jadi di situ. Nah, Pak Kojim, ada yang mengatakan bahwa tubuh kita ini kan bumi yang kecil. Ya, Dan dunia ini, semesta ini adalah tubuh yang besar. Gitu. ya istilahnya lingkungannya. Apa yang sekiranya bakal terjadi, Pak Kojim, jika miliaran manusia itu menyimpan kebencian dan amarah di dalam diri? Loh, kalau miliaran manusia menyimpan kebencian di dalam dirinya akan punah manusia, Mas. Itu yang disebut teori bunuh diri secara tidak sadar. Jadi kan perang itu juga akibat ya
kebencian. Oke. Perang itu kan sebagai result saja, ya kan? Hanya karena iri, karena kebencian itu tadi kan iri nggak punya tanah, kepengen ngerebut tanahnya orang, ya kan? Jadi di situ, ya. Jadi disinilah kita harus melihat ya manusia mau eksis atau mau punah, ya. Kalau yang namanya kebencian dan sebagainya, ya tentu menuju kepunahan. Tetapi kita juga harus bisa melihat istilahnya spiritual yang sudah digaungkan di dunia manapun, ya, bahwa dunia ini pada akhirnya bangkit kesadarannya, ya kan? Ya contohnya misalnya sekarang orang Barat pun sudah tidak mikirkan bahwa dirinya orang Barat. Ya kan, walaupun mungkin belum menjadi kolektif sebuah negara, tapi kalau per negara ada orang-orang yang menyadari bahwa ya kita ini kan manusia, jadi humanisme harus kita dorong, kita tumbuhkan, ya kan, ya nanti akan lahir masa depan yang lebih baik. Nah, kalau di dalam teori Jawa kuno, ya kan, segala sesuatu itu ada waktunya. Makanya selalu dikatakan yen wus tumeka ing janji. Ya, jadi artinya kalau memang sudah janji itu tiba, ya kan? Ya, orang nggak tahu apapun tapi terus akhirnya jadi, ya. Jadi seperti itu. Oke, keren. Nah, Pak Kojim, mungkin sebelum kita break, saya ada 1-2 pertanyaan terakhir, Pak Kojim. Di tengah dunia yang terbakar, kan, mulai bedil-bedilan, bom-boman, rudal balistik, dan lain sebagainya, kita berharap mudah-mudahan nggak ada nuklir gitu ya. Caranya supaya kita tetap bisa pulang ke rumah yang sejati itu, di dalam diri itu bagaimana, Pak Kojim? Iya, itu tadi. Jadi kan katakanlah ada perang, ya. Kalau kita lihat di negara kita saja, banyak YouTube kan yang mulai mengajarkan kita sudah harus tingkatkan kesadaran kita jangan lagi ada kedengkian, jangan lagi ada kebencian. Nah, kita ini suatu negara yang penduduknya itu 280 juta. Lingkungannya sendiri gemah ripah. Jadi tinggal bangsa ini sebenarnya kalau betul-betul melakukan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh, ya, itu akan bisa mencegah ya perang dari tempat lain itu tidak sampai menular. Ya. Kita sudah berkali-kali, Mas, di dunia lain ya habis-habisan tapi nggak sampai ke kita. Ya, pada ini artinya juga ada istilahnya itu invisible hand, ya. Ada tangan-tangan orang boleh itu dari Tuhan, dari leluhuran, tapi ada invisible hand. Setiap kali kita dibuat suatu kondisi yang buruk, wah ini hancur, tapi enggak, ya kan? 98 juga begitu, wah ini bisa 5 tahun lagi hancur, tapi enggak. Jadi itu. Nah ini invisible hand-nya, ya. Nah invisible hand itu bisa jadi yang di ruangan ini misalnya Mas Hendra, saya dengan ya yang lainnya ini sadar, ya buat apa aku naruh kebencian, buat apa? Meskipun kita tahu dibully kayak apapun, tapi kita kan nggak punya rasa buruk misalkan. Nah ini nanti yang akan buka. Jadi kekuatan orang yang membuli itu dengan sendirinya akan luruh. Ya, ketika kita tidak ada tersentil ikut marah. Justru kita meresponnya dengan cinta, gitu ya. Kita anggap memang belum belajar. Hanya iya. Gitu aja. Itu penting, itu bisa digeneralisir di berbagai macam kasus itu, Pak Kojim. Betul, ya memang belum belajar. Tapi kan alam juga tetap akan menyeimbangkan dong. Misalnya ketika kemudian, loh itu orang nggak bersalah kok, kamu hujat kayak gitu. Alam kan juga punya perhitungan sendiri terhadap dirinya. Dan alam di sini kalau menurut buku-buku Jawa kuno, ya itu ditunjukkan dengan munculnya
candi-candi yang sudah ditutup sekarang terbuka. Ya artinya disinilah bakal bisa lahir kedamaian itu. Ya, jadi situ. Ingat zaman dulu candi itu ya di dalam salah satu tulisan saya sebutkan yang paling pokok itu candi itu juga tempat sebagai belajar. Reliefnya itu relief pelajaran kayak Candi Borobudur. Ya. Terus juga ada candi untuk belajar sejarah seperti Penataran. Nah, jadi tidak seperti yang kita pahami sekarang candi berarti hanya untuk mencandikan raja, kuburan, justru minim sekali yang untuk itu. Nah, sekarang kan banyak itu ditemukan di Jogja, di Tuban muncul yang kemarin-kemarinnya itu nggak ada. Nah, itu namanya kan tanda-tanda alam. Ya. Jadi tanda-tanda alam itu bisa lahir di luar dari apa yang dipikirkan orang. Mudah-mudahan kita tidak hanya mengedukasi lewat room seperti ini aja Pak Kojem. Mudah-mudahan ada momentum kita bisa main ke peninggalan situs-situs leluhur kita Nusantara, dan di situ Pak Kojem hadir, Ngaji Roso hadir untuk mengedukasi masyarakat. Gitu. Harapannya begitu ya Pak Kojem. Dan terkait dengan perang dan lain sebagainya, teman-teman, bagaimanapun juga peran sebuah doa seperti yang disampaikan guru kita tadi Pak Kojem, keheningan, peran cinta. Jadi kita jangan terpancing suatu teori kalau ingin damai harus berani perang, bukan itu kan.